Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Cinta adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik. Dan ini adalah cerita dari orang-orang yang mempraktekkan TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation, yang dipopulerkan dan diajarkan oleh Yang Mulia Bante Wimalaramsi Mahatera. Dan kami di Indonesia mengembangkannya dan berjalan sudah baik sekali sejak 2010. Dan malam ini saya akan ditemani oleh Bro Neki Wijaya yang sudah bergabung dan akan saya undang. Bro Neki ini adalah masih muda belia, baru umurnya. Dia ini punya usaha tour, travel, dan agen asuransi prudensial. Bro Neki sudah berkecimpung di Yayasan Dhamma Sukha Indonesia. Halo, selamat malam Bro Neki. Apa kabar Bro? Suaranya nggak keluar nih Bro Neki. Tidak terdengar suaranya. Oke. Tapi seperti ada suara saya berecho ya Bro. Coba, Bro Neki ngobrol deh. Malam. Saya nggak denger nih Bro suaranya Bro. Kalau nggak pakai headset bagaimana? Dan Bro Neki ini walaupun muda belia, tapi pengalamannya segudang. Dan beliau itu super rajin. Kami sangat beruntung di Dhamma Sukha Indonesia ketemu sama Bro Neki. Gimana ceritanya di Bro Neki sampai bisa ikutan baksos dan benar-benar all out saat mengadakan baksos? Coba ngobrol dulu supaya suaranya terdengar. Dari tadi suaranya belum terdengar. Nah, mungkin sudah. Nggak ada suaranya Bro Neki. Dan suara saya terdengar echo ya. Nggak apa-apa, besar. Mungkin harus dibesarin. Oh, oke, keluar dulu. Nggak apa-apa. Beliau ini masih muda belia dan nanti saya mau tanya, beliau ini sudah berkecimpung di dalam baksos-baksos kita ini sudah dari awal. Waktu kita pertama kali baksos di Jalan Hadiah itu, Bro Neki sudah bergabung. Jadi kita tunggu ya sambungan dari Bro Neki Wijaya. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah oke nih Bro. Suaranya belum keluar. Nah, itu sudah. Nggak kedengeran, Bro. Nggak ada suaranya. Coba kalau nggak pakai headset bisa nggak, Bro? Oke, coba Mam. Nah, itu ada suaranya. Iya, suaranya lebih bagus tuh nggak pakai headset. Gimana nih? Sehat, Bro? Sehat, Mam. Gimana, Mam? Kabarnya juga? Sehat juga, Bro. Luar biasa nih, Bro Neki. Saya lagi hitung-hitung. Sekarang Bro Neki baru kepala 2 kan ya, pertengahan gitu. Saya nggak boleh sebut nih umurnya nih, kecuali Bro Neki sendiri yang nyebut. Dan kita udah ngadain baksos dari awal itu, artinya Bro masih muda sekali waktu itu ya. Waktu itu aku gabung tahun 2015 sih. Pertama kali sih, Mam. 2015 itu artinya 6 tahun yang lalu. Iya, betul. 19 tahun. Wow. Gimana ceritanya Bro sampai bisa gabung baksos sama kita Bro? Dulu sebenarnya kan aku cerita sedikit lah, Mam. Aku tuh orangnya pemalu sebenarnya, minder lah. Jadi waktu itu ceritanya
ada temen sebenarnya, temen yang lihat postingan dari Facebooknya Mam Brenda sebenarnya. Oh Pada saat ya, itu baksos kita nggak seperti bakso sekarang sih, Mam. Dulu kan kita ke betul, panti-panti. Ya, betul. waktu itu baksosnya juga bukan namanya Yayasan Dhamma Sutra Indonesia waktu itu. Waktu itu baksos disebutnya baksos Twin yang aku ingat. Oh ya, karena Nah, waktu itu saya lupa waktu itu udah bentuk yayasan apa belum ya? belum, Mam. Kita Belum bentuk ya? yayasan kalau nggak salah 2016 atau 2017 ya, Mam. Gitu ya. 2016. Iya, Nah, waktu itu 2016. Mm-mm. nah 2016. Waktu itu ngeliat postingan Mam Brenda, temen aku, nah dia ajak aku join gitu loh, nemenin nemenin Oh, lah. belum ada. Iya, Ya, iya benar. Dan memang jadi Bro Nevi ini dari awal nih udah ikut terus ya Bro. Nggak pernah absen ya Bro ya? pernah satu kali absen, Mas. Wow, di antara berapa belas kali sudah kita baksos? Ada nggak 20 kali? Lebih dari 20 kali sih, Mam. Sudah lebih dari Keseluruhan 20. 20 kali. Wow. Semenjak dari Terus gimana 2015. Bro? Pada saat pertama kali Bro ikut baksos yang di Panti Werda, sorry, di Jalan Hadiah itu Bro. Iya, betul. Iya, itu pada saat itu kan kita melayani oma opak. Oh, kemarin itu saya diingatkan sama si Cindy yang pertama kali itu di sana. Iya benar. Waktu di Betul. Panti Werda dulu, memang pertama-tama kita ke panti-panti, panti asuhan, ke panti jompo seperti itu. Setelah beberapa tahun terakhir baru kita berganti haluan. Nah cerita bro, kesan bro Niki saat ikut pertama kali itu apa sehingga mau ikut terus gitu. Kesannya mungkin lebih apa ya? Kekeluargaan sih, Mam ya. Kita kan waktu itu datang, kita belum kenal berdua waktu itu sama temen. Kita Ya, datang ya. belum kenal, kita berpikirnya, aduh nanti di ini nggak ya, eh, diajak gabung nggak ya gitu, dicuekin gitu kan. Nah, pas kita datang ternyata sangat welcome, Mam, gitu. Itu. Waktu Ya. itu aku ingat Ci Cindy dan Ci Tere pertama kali aku ketemu. Itu Ah, ya, itu mereka berdua. Aku kenalnya sebenarnya awalnya di sini sama Ci oke. Tere. Ya, 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 ya. Sister Nah, jadi Resa. betul. Sekarang udah Ah, ah. bukan aktif sebenarnya sih, tapi ya tetap kontaknya. Oh, good, bagus. Jadi Terus, ya kita berpikirnya tadi, kita dicuekin nih nanti nih gitu. Aku kan manggilnya bro nanti kalau dicuekin nih gitu. Tapi ternyata ketika kita ikut kegiatannya, wah welcome banget, Mam, gitu loh. Walaupun kita baru gitu loh, baru gabung jadi relawan, volunteer, tapi kita dirangkul gitu loh, Mam. Kita diajarin yuk, ituin okomanya yuk gitu. Waktu itu kan ada mani-pedi, ada gunting rambut. betul. Ya. Mungkin rasa itu sih, Mam, ya. Rasa itu sih yang apa kekeluargaannya gitu loh. Yang Ah, makanya aku sampai saat ini, ya memang sampai saat ini kayak Fokus, si Tere, Cindy, Kohartono, jadi eh, kita udah kayak satu keluarga gitu loh. Sharing, ya, cerita. betul. Betul sekali. Betul sekali. Terus setelah itu Bro Neki memutuskan untuk ikut terus-menerus di dalam Baksos. Apa yang mendrive Bro untuk ikut Baksos dan juga nanti kita akan menyentuh sedikit latihan meditasi. Tapi di dalam Baksos-Baksos ini kan kita praktek memberi ya Bro. Nah, saya melihat Bro Neki dan Bro Kus dan teman Bro dan Sis yang gabung di Baksos ini luar biasa all out. Nah, apa yang membuat Bro Neki itu mau datang ke tempat Baksos kita, kemudian malam sebelumnya, bahkan sebelum-belumnya waktu survei dan lain-lain, sampai nginep-nginep, sampai persiapan dan lain-lain, itu apa tuh Bro? Itu kerja keras luar biasa itu. Apa ya, Mam? Kalau dibilang ya kita mungkin karena sering melihat
di lapangan ya, Mam, khususnya merasa apa ada satu rasa dalam hati itu happy banget, Mam, gitu loh. Walaupun ya kita tahu, aku khususnya di bagian perlengkapan sebenarnya. Bantu make Iya, up-nya fokus gitu loh. Aku ininya apa bawaannya fokus gitu. Sebenarnya motornya tapi nggak fokus. luar biasa tuh bro. Jadi ya mungkin walaupun kita Amin 1 kita udah dateng, kita siap-siap, kita ya mempersiapkan semuanya lah. Ya walaupun sampai tengah malam yang kemarin fokus mengerjakan itu kan. Tapi ada Iya, satu apa yang apa ya nggak bisa disebutkan ya, Mam. Oh, mungkin tepatnya happy ya, happy terlalu happy gitu loh. iya, bahagia, Bahagia bahagia banget. karena kita bisa berbagi ya bro ya. Betul. Karena terus mungkin berpikir kita melihat langsung ya, Mam ya. Kita mungkin aku selalu bilang dalam diri aku bersyukur gitu loh. Bila kita lihat di lapangan dengan kondisi saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu loh. Ada yang rumahnya kurang layak gitu. Ada yang Hmm, ya. bahkan yang aku ingat pada saat itu bakso Lombok, Mam. Itu yang bikin aku langsung wah. Nah, saya mau ke sana nanti. Saya Bro Neki menceritakan bakso Lombok, tapi nanti bro, kita yang di Jabodetabek dulu. Ya. Nah, apa tuh yang mendrive bro? Karena rasa bersyukur itukah Hmm. dan rasa bahagia bisa memberi. Ya, itu sih, Mam, yang rasa syukur mungkin, rasa syukur, rasa selalu bersyukur sih, Mam. Karena apa ya, kalau kita ngelakuinnya lepas gitu, yang kemarin Fokus bilang, nggak ada beban lah, kita nggak, maksudnya nggak ada kepentingan atau apapun, ya kita Betul, enjoy, ya, jalan. betul banget bro. Nah, menyebut nih sekarang bakso Lombok. Tadinya saya mau ke sana nanti. Dan Bro Neki sudah keluar daerah bahkan sampai ke Lampung. Ke Lampung ikut nggak Bro? Ke Lampung untuk kita kan waktu itu sempat ada eh, COVID ini, jadi kita di cancel, Mam, kita di reschedule, Oh, jadi belum sempat ke iya. sana. Hmm. Karena Bro Neki ini bersama dengan Dokter Meta, bersama dengan banyak sekali em, volunteer dari yayasan dan sekarang mau cerita deh Bro tentang yang di Lombok. Jadi persiapan Lombok itu seperti apa? Saya ingat banget kita bungkus-bungkus baju-baju di rumahnya Bro Har. Siap-siapin beras-beras dan lain sebagainya. Cerita deh Ya, Bro, gimana tuh? waktu itu kan tahun 2018 ya kejadiannya. Waktu itu di bulan Agustus, kalau nggak salah, Agustus September lah ya. Ya, waktu itu kan sebenarnya Dokter Meta sebenarnya. Dokter Meta sebenarnya sama teman-teman udah pergi ke sana gitu loh. Tapi ya hanya Hmm. mungkin survei atau melihat lokasi gitu. Nah, sempet waktu itu Dokter Meta eh, rekomendasiin ini apa kita sebagai yayasan ada mewakili gitu untuk terjun Aha. langsung gitu. Nah, jadi waktu itu Dokter Meta bilang boleh ajak Neki aja katanya. Itu loh kata Fokus. Waktu itu juga kita persiapannya ya benar kata Mam, kita packing-packing di rumahnya Kohar bareng-bareng sampai berkarung-karung gitu. Jadi Ya, pakai baju. berkarung-karung baju ya Bro ya. Betul. Pakaian-pakaian yang masih layak pakai, masih bagus-bagus gitu ya. Betul, Mam. Itu sampai wah sampai 1 truk penuh itu. Karena kita kan waktu itu kita pakai ekspedisi kan melalui darat. Iya, iya. Mm-mm. Jadi ya di sana juga kita sangat apa ya kalau harus bilang ke pribadi aku kalau selama kita berbuat baik alam semesta pasti ngedukung gitu. Betul. Nah Betul mungkin di banget. sana ya di sana kita lebih banyak diberikan kemudahan sih, Mam, selama kita baksa di sana gitu loh. Banyak banyak tangan yang ngebantu kita lah gitu, nge-support kita Hmm. gitu di sini. Padahal volunteer dari DSI cuma berapa orang ya, nggak banyak ya bro. Waktu itu kita ada 6 tim sebenarnya, Mam.
Oh, ada 6 tim. Bukan 6 tim, 6 orang, sorry. Waktu 6 itu orang. ada dokter Meta, ada dokter Sianli, Oh ada ya, dokter dokter, Sen. ya. Jadi kita punya 3 dokter sebenarnya waktu itu kita jalan ke sana gitu loh. Ah, Dan nah, relawan-relawannya ya kayak aku, kayak Cilani Diana, terus ada Bro Jimmy. Nah, Jimmy ya, tuh. nah itu Seru dia. banget. Seperti apa bro keseruan di sana? Padahal waktu itu kan habis gempa ya, gempa Ya, Lombok. justru selama kita di sana beberapa kali kita ngerasain gempa sih. Oh ya, Ya, wow. kita di sana selama Kayak keras sekali atau cuma goyang aja bro? sempat waktu itu pertama kali kita pas baru nyampe kita disambut tuh. Kita Sampai disambut. disambut gempa. Jadi kita baru sampai malam, mau lagi posisi tidur kita, tapi di kota. Waktu itu kan di kota kita, jadi mungkin nggak terlalu berasa ya Ah, getarannya. Waktu itu kita tidur, kok dokter Meta dulu bangun. Kok ada yang goyang ya katanya. Waktu itu wah. tengah malam menjelang pagi sih, Mam. Jam 1 atau jam 2 subuh. Waktu itu kita Oh, lagi wow. tidur. Mm, Dokter Meta bilang, bangun, 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 bangun. Ada gempa, ada gempa. Mungkin kita langsung refleks gitu. Bangun, langsung keluar gitu. Ya, betul. Hmm. Halo, Itu malam juga Omega. Malam kepada Bro Neki. Dan tadi ada komentar nih. ya, Sebentar ya, saya bacakan dulu sebelum Bro Neki lanjutin. Bro Neki luar biasa. Itu tadi ada komentar sebentar. Tadi dari Utari Wijaya, entah nih laki atau perempuan bro atau sis. Bro Neki emang luar biasa. Benar. Nah, pada saat mengalami gempa tengah malam, gimana reaksinya bro? justru kita bukannya takut ya, Mam. Justru kita ketawa. Sebenarnya ada momen lucu di situ. Mungkin, mungkin kalau beliau nonton, mungkin beliau ketawa. Momen lucunya apa nih? Singkat cerita, kita kan keluar, Mam. Ini ada satu volunteer sebenarnya. Ada satu volunteer, dia telat keluarnya. Setelah kita di luar, baru dia keluar. Ada apa? Terus sambil kucek-kucek mata, ada apa ya? Katanya. Oh dia nggak berasa ya gempanya ya. Karena kita udah ribut, itu kita udah apa, rame, keras suaranya gitu kan. Karena kita kan buru-buru keluar gitu, takut semakin besar Hmm, gempanya. Kan. iya betul betul. Karena Tapi itu gempa bukan, susulan juga bisa bisa berulang kali kan ya. ya betul, karena posisi pada saat itu memang masih banyak gempa susulan yang kita datang ke sana. Tapi kecil. Oh, hmm. Hmm. Jadi mungkin karena momen lucu itu, jadi kita yang nggak gimana-gimana, justru ketawa. Itu udah latihan meditasi belum waktu itu? Waktu itu masih bolong-bolong, mah. Tapi udah mulai latihan lah ya. Udah latihan dulu. Dulu udah Iya, latihan jadi sebentar. bukannya panik ya. Kalau bro perhatikan bukannya panik tuh mengalami itu. Iya, bukan panik, justru ketawa kita. Nah, Dan saya melihat foto-foto dan cerita-cerita dari Bro Neki bahwa pada saat di sana malah menghibur anak-anak di sana. Itu gimana tuh Bro? eh, kita yang kita tahu kan pasti anak-anak ya, Mam ya. Pada saat kondisi itu kan yang paling eh, trauma itu ya anak-anak gitu. Ya, Makanya betul. kita sebagai relawan yang kurang mengerti medis, waktu itu kan ada 3 dokter, ada dokter Meta dan tim. Selama dokter Meta melakukan pengobatan massal kepada masyarakat sekitar, kita yang relawannya dalam tanda kutip kurang mengerti medis, ya kita menghibur anak-anak di sana gitu loh, dengan cara bermain, Iya. bikin salah Oh satunya bikin seperti game. ya. Kak, pasti kita kan waktu itu kan sistemnya gini, Mas. Kita satu tempat kita pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain kan. Jadi Ya. kita pasti Oh pindah-pindah.
Kita pindah-pindah. Dalam satu hari itu Berapa bisa dua lama? sampai tiga. Wow. Jadi Bro, waktu, jadi kan waktu itu berapa lama bro di Lombok? aku sendiri waktu itu hampir 2 minggu, Mam. Wow, lama juga ya. Hmm, aku 2 minggu. Tapi setelah itu, setelah kejadian yang besarnya itu, ya beberapa kali kita balik ke Lombok lagi untuk baksa lagi. Iya. Dan kita ada penyerahan tangki untuk sanitasi air ya bro ya. Ya. Untuk toren kita Iya. waktu itu kita lakukan. Terus bagaimana sambutan orang-orang sana? Mereka happy ya, Mam. Karena apa? Kita kita sama anak-anak mereka sama-sama saudara-saudara mereka yang mungkin keponakannya atau eh, anaknya atau ini sebagainya lah, Mam. Kita kan datang, kita ajak main, happy anaknya mungkin mereka merasa apa? Ya, berterima kasih gitu loh, Mam. Hmm, Pada saat disambut itu dengan baik lah ya. ya sangat sangat welcome sih, Mam, sangat welcome gitu loh. Pada saat itu, Bro dengan dokter timnya Dokter Neta ini, apakah bekerja sama dengan security keamanan setempat? Pada saat itu justru kita izin kepada salah satu, kalau kita sebutnya di sini apa ya, RT mungkin ya, Mam. Kalau di sana Oh, oke. mungkin pengurus wihara atau kepala desanya gitu loh, Ya, atau ya. sesepuhnya di sana gitu loh. Tapi kalau Oh, kita oke. sebut di sini, RT mungkin lebih lebih mendekatinya gitu loh. Dan yang Jadi kita kita bantu bukan cuma Buddhis aja ya, Bro ya? non Buddhis, non Buddhis. Memang walaupun di sana mayoritas Buddhis, tapi kita tidak memandang itu pada saat itu, Mam. Karena kita punya sikap kita ya Betul, yang membutuhkan kita bantu gitu. Yang urgent betul, kita bantu segera gitu loh. Nggak harus betul. mereka Karena memang masuk. kita di yayasan itu tidak membeda-bedakan agama. Ya, Dari betul, Mam. Yayasan dan Suka Indonesia ini. Nah, ada komentar dari si Cindy. Mantra Droneki salut dengan semangatnya setiap acara Baksos DSI. Betul banget. Nah, terus di antara baksos-baksos yang pernah Broneki lakukan, apa yang paling berkesan itu, Bro? Yang paling berkesan eh, yang suka atau yang duka nih, Mam? Dua-duanya. Oh, mungkin sama kayak Kopus waktu itu di Serang ya. Ah, Sama kayak nanti kami kita ya udah ya, yang tadi yang aku bilang sih mungkin enjoy ya udah jadi dibikin happy aja gitu. Justru itu iya, pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu. iya. Bro Pus dengan Bro Neki ini begini sekali, seperti kakak adik loh. Kakak adik aja belum tentu seakrab itu ya. Karena survei berdua, acara urusan RT, urusan izin-izin berdua gitu kan ya kebanyakan ya bro ya. Iya, sebenarnya sih lebih lebih ininya ke Kopus sih, Mam. Aku juga terima kasih sama Kopus banget. Dia selalu apa ya? Walaupun sebagai ditaruh sebagai ketua Bakpes, tapi dia mau gitu loh turun bareng kita. Aku kan di bagian perlengkapan gitu. Ini kan harusnya tugas perlengkapan gitu loh. Tapi dia mau turun bareng kita, bantu kita sampai Hmm. pun berlataran apa speaker, fokus tetap enjoy gitu loh. Iya. Nih Bro Pus bilang nih, yang paling suka itu kalau survei makan siangnya jam 5 sore. Hahaha. Ya ampun, jam 5 sore makan siang. Makan malamnya jam berapa itu? Jadi jadi itu sih, kalian makan siang dan makan sore mungkin, Bang. Wah, sangat terkesan ya, Bro. Nah, terus Bro Neki setelah ikut bakso, itu kan dana tuh, dari sisi dananya Bro lakukan sudah baik. Kemudian
Bro mulai meditasi. Saya ingat sekali cerita Bro Neki pengalaman meditasinya. Nah, em, boleh nggak Bro Neki cerita hasil yang Bro Neki dapatkan? Karena terutama pada saat mamanya, waktu Bro lagi bawa tur, mamanya ikut, terus sakit. Nah, Ya. itulah. Ya, cerita Bro. Jadi dulu sebenarnya waktu masih aktif Citere ya, Citeresa masih aktif, dulu aku sempat dibimbing oleh beliau. Oke. Nah, dulu Citere, tingkat ceritanya Citere bilang mungkin kalau yang ini yang sudah mengerti TWIM mungkin paham gitu loh, Mam. Jadi Citere waktu itu bilang kamu posisinya udah di UPK. Oke. Waktu itu aku bingung, UPK apa? UPK apa ya? Aku mencari-cari, aku tanya UPK apa ya? Gitu. Step ini step apa ya? Aku bilang gitu loh. Baru ku mengerti itu pas ya kejadian itu sama aku, Mam. Jadi pada Nah, saat itu aku lagi bawa UPK trip. ini adalah tenang seimbang untuk Bro dan Sis yang belum mengerti istilahnya. Nah, cerita Bro, kejadian mamanya gimana tuh Bro? Pada saat itu kan pada akhir tahun, all and new, 2019 akhir, mau masuk 2020 pada saat itu. Mhm. Aku bawa trip ke Jawa waktu itu. Kebetulan pada saat itu beliau ikut gitu loh. Beliau ikut mungkin karena sebelumnya faktor pencapaian atau gimana, karena ternyata beliau sebelumnya sudah check up gitu loh. Karena ada sedikit masalah pada saat itu. Waktu itu Hmm. pada saat itu aku ikut panitia itu, Mam, di Jaya Manggala Unit Camp. Oh iya, jangan menggala ya 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 ya. Jadi aku nggak tahu Pak, dia ternyata habis check up gitu loh. Ah, Ada penyakit tubuhnya. Nah, aha. singkat cerita ya udah beliau kagak tidak nggak cerita sama aku gitu loh. Pada saat itu ya udah kita berangkat lah. Selama perjalanan ya nggak ada masalah apa-apa ya. Mungkin pada saat itu waktu itu di dataran tinggi, udara tipis dan faktor lelah jadi ya di situ terjadi serangan jantung Hmm. gitu loh. Nah, yang inilah yang mungkin yang bilang si Tere waktu itu kamu di UPK tenang seimbang yang artinya gitu loh. Nah, di Mhm. situ justru nggak panik, man. Ya. Jadi sih waktu itu pada saat itu waktu itu di Dieng sebenarnya, di Dieng lebih tepatnya. Di Dieng kan dataran Wow. tinggi, jauh dari kota Mhm. kan. Mhm. Nah, waktu itu mungkin karena ya itu melihat meditasi itu, jadi nggak panik, nggak takut, jadi langsung ngambil keputusan kita sewa mobil kita turun ke kota. Waktu itu kita turun ke Mhm. kota Jogja. Nah, di sana ya kita tindakan, kita masuk rumah sakit, tindakan. Waktu itu juga dibantu dokter Meta, diarahkannya. Nah, waktu itu Oh. selama perjalanan aku telepon tengah malam aku telepon beliau. Nah, Oh beliau mau tanya, ya. ya mau tanya, Ci, rumah sakit yang yang ini yang terdekat di mana ya? Di Jogja gitu loh. Yang bagus yang Oh. ya gitu. Ya, beliau Ya. kan salah satu rumah sakit gitu loh. Nah, jadi pada saat itu setelah ada tindakan di UGD, mama nggak mau dirawat di sana. Tuh. Jadi kita pikir keluarga memang jauh dari rumah, takut nanti ada apa-apa, ya udah kita bawa pulang pakai ambulan waktu itu, Mang. Oh. Iya iya. Ya, Jadi pada saat itu ambulan. Bro Neki lagi bawa tur. Aku masih Jadi Bro setengah perjalanan temenin Mama atau meneruskan turnya? nemenin mama. Waktu itu karena cuman adik aja. Adik aku kan perempuan, jadi aku pikir aku temenin deh. Karena yang Ya. untuk tur itu aku udah ada backupan teman juga gitu loh. Ah, oke. Iya iya iya. Jadi pada saat kejadian itu, kita selama perjalanan pulang ke Tangerang itu ya di ambulan kita tahun baruan mas. Oh Tahun ya, tahun baru pas malam tahun baru. satu Wow. perjalanan.
Dan itu juga hujan besar kan yang banjir di jalan tol Jakarta Cikampek itu yang parah. Oh ya, Nah, di situ juga mungkin ada apa ya, Mam? Mungkin karena bekat latihan meditasi juga sih, Mam. Jadi di situ kan banjir ceritanya. Itu kita kan ambulans kan nggak terlalu tinggi ya, Mam. Mobilnya itu aha, mobil. Jadi ya, hampir setengah badan mobil itu kerendam banjir gitu loh. astaga, airnya masuk nggak ke dalam? Hampir, hampir, Mam. Hampir seban itu hampir ketutup. Emang nggak masuk. Cuman nggak masuk. Dalamnya itu rada tinggi. Jadi untungnya nggak masuk. Untung nggak masuk ke dalam knalpot Jadi juga pada ya. saat itu, jadi pada saat itu nggak ada satupun mobil yang berani. Waktu itu kita nekat. Wah, Karena kan takut wah, terjadi apa-apa dengan mama. aha, Ya kita nekat gitu loh. ah, luar biasa. Dan Dan di situ, selamat. ya, ya jadi di situ nggak ada perasaan panik atau gimana. Ya udah kita tenang. Aku bilang tenang. Kita doa aja. Dan dan mungkin itu faktor bilang alam semesta pasti dukung, yaitu nggak mogok mang justru mobilnya justru bisa lewat. Wow, luar biasa ya. Itu mang mungkin itu baru aku mengerti, oh ini UPK ya, tenang seimbang ya gitu. Ya, betul. Bagus sekali, bro. Tapi untuk ini aku belum cerita sama Kohar. Mungkin habis ini dia telepon aku nih. Habis ini bro harus bisa dengar. Itu adalah hasil yang sangat baik. Saya mau saran bro, lanjutin meditasinya. Karena habis UPK ini harus duduk lebih lama. Karena pikiran kita makin lama makin halus, baru kita nanti bisa mengenali yang muncul lenyap itu. Dan semuanya bro relax, siksa. Jadi Ya, bagus sekali. Setelah itu ada pengalaman apa lagi bro yang menarik dari kan ini pengalaman mama yang kita udah dengar ya, udah dengar, udah tahu sedikit dari bro pada saat mengalami mamanya harus masuk rumah sakit. Tapi banjir nih baru saya tahu nih. ya, aku belum cerita sama siapapun, sama Fokus juga belum. Oh, wow. Terus sampai ke Tangerang mamanya opname lagi. Opname selama 6 hari. Oh, terus ada tindakan apa nggak bypass atau apa? Nggak ada tindakan, man. Hanya obat aja sih. Sampai saat ini juga Oh, masih obat. Beliau masih belum mau tindakan seperti pasang ring atau ah, apa. sekarang sehat tapinya. Sehat, man. Sekarang sudah stabil. Asal jangan Di, kecapean aja kali ya. ya karena faktor kecapean. Katanya dokter juga kurangin aktivitas yang berat-berat sih. Iya, betul betul. Nah, nah, mungkin namanya orang tua, jadi nggak bisa diam, tetap Iya, aktivitas ya biasa lagi gitu loh. ya betul. Dan namanya Neki, Bro Neki ini pintar bikin kue. Jadi Bro dan Sis yang mau bikin kue, kuenya enak dan murmer. Nanti saya mau pesen lagi nih Bro buat bakso donor darah besok hari Minggu. Ya, Sekalian nanti saya japri mau order. Nah, kemudian Bro Neki juga aktif membantu di ODR bersama Brokus. Kita waktu mengadakan offline ODR itu, Bro Neki juga bersama Brokus itu sibuk mempersiapkan, karena Bro Neki kan mengurus perlengkapan bersama Brokus itu mencari tempat dan lain sebagainya. Jadi sampai H-1 juga persiapan-persiapan. Um, Kemudian apa yang Bro lihat dari ODR itu yang membuat Bro Neki jadi semakin semangat untuk meditasi? kalau dibilang untuk meditasi, semakin kesini justru makin bolong-bolong. Jujur, bro, jujur. Karena udah nggak ada ODR yang offline ya Bro ya. Mungkin kalau ada ODR offline di mana Bro datang jadi bisa ikut meditasi ya Bro ya.
karena jujur masih ada malesnya sih, Mam. Kalau kalau yang Biasa offline, orang, hmm, orang itu begitu bro. Tapi Bro Neki ini udah banyak sekali menambah parami, bagus sekali. Tinggal ditambahin semangat meditasinya. ya Mam. Nah hasilnya kan udah Bro alami. Selain cerita itu ada cerita lain kah yang Bro akhirnya menyadari, oh ini nih hasil meditasi. Selebihnya sih sama sih, Mam ya. Aku lebih ke ya ngambil tindakan itu jadinya tenang gitu loh, lebih ke tenang, nggak panik gitu loh. Iya, iya, Khususnya terhadap mama kan sering beberapa kali kan mama sering 2 tahunan ini sering kumat dan beberapa kali kena opname lagi gitu loh. Jadi banyak kejadian-kejadian itu ya ada hal yang urgent tapi aku tetap tenang gitu loh. hmm, Mungkin itu bagus. lebihnya ya Iya, tenang seimbang sih Mam. Mungkin karena di faktor di UPK masih iya, UPK. betul. Karena kalau kita panik, maka nggak bisa mikir. Tapi Ya. kalau kita tenang, kita tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu yang udah terjadi sama Bro Neki. Ada komentar dari Sis Yuni. Selamat malam, Sis Brenda Broneki. Mantap Bro Neki selalu aktif bersama Bro Kus dan tim dalam bantu Baksos maupun One Day Retreat. Terima kasih Bro. Nah, Bro Neki mau cerita dong. Bro Neki kan usahanya mengadakan tour dan travel. Tour dan travel yang saya tahu ke Bandung gitu ya Bro. Kemudian ke Jawa. Nah, dalam waktu dekat, Bro ada planning mengadakan tour kemana? Dalam waktu untuk tahun Mana ini sih tahu belum. ada yang tertarik. Oh, ya. Ya, untuk tahun ini sih belum ada lagi, Mam. Setelah kemarin yang Sabtu Minggu kemarin, sebenarnya aku baru pulang tadi pagi sih, bawa trip juga. Tadi pagi. Jadi itu ya tadi pagi subuh. Wow. Ya, jadi Oh, kemarin lagi kita chat itu Bro lagi bawa tour ya? iya lagi mandu pada saat Mam chat itu. Oh, wow. Jadi baru pulang tadi pagi sih, Mam. Jadi Luar biasa. tahun ini sih Kemana belum. Bro? Semarang, Semarang aja sih, Mam, deket kok. Oh, ke Semarang. Hmm. Jadi yang Bro bawa ini grup dari mana Bro? Dari Tangerang atau dari Jakarta? Campuran sih, Mam. Umum karena kan ini trip umum aku bukanya. Oke. Jadi Nanti umum. di waktu bulan Desember ini libur-libur ini kan nggak bisa pergi ya, nggak boleh ya. Iya. Mm. Jadi Setelah tahun itu planning gimana? tahun ini aku terakhir yang trip kemarin aja sih, Mam. Mungkin nanti Oh, 2022 itu baru ada lagi. Karena kan PPKM tanggal 20-an udah PPKM jadi ya kita istirahat dulu deh gitu. oke. Nah, sebentar lagi nih, hari Minggu besok tanggal 12 kita mau donor darah nih, baksos donor darah di Pluit Village. Persiapannya bagaimana, Bro? Sampai saat ini udah dikatakan 80% lah, Mas. 80-90% sih, Mas. Kemarin juga kita udah survei juga, karena kan lokasinya baru. Nah, lokasinya itu Oh, kan di bukan lantai satu. itu ya? Bukan, Mam. Oke. Bukan. Karena karena mungkin karena kita banyak ya, kita bikin ininya banyak, calon pendonornya. Jadi kita dikasih satu tempat yang lumayan luas sama pihak manajemen TV. Oh, mantap. Gitu. Saya pikir Uh, masih di lantai 3 seperti dulu. Enggak, Mam. Jadi sekarang kita ada di lantai satu, Mam, nanti tanggal 12. Oke, sip. Dekat dekat Mokap Coffee Cabana. Oke, siap. Nanti saya hadir. Nah, Bro dan Sis yang mau ikutan donor darah, silakan. Gimana nih, Bro? Apakah harus daftar atau langsung go show? Eh, Daftar melalui online bisa dan offline juga atau on the spot juga bisa sih, Mam.
Bisa Jadi ya. Jadi, tapi mm-mm. langkah lebih baiknya lebih baik kita daftar online karena kita akan memprioritaskan untuk yang online dulu, Mas. Oke, sip kalau begitu. Jadi silakan daftar online. Kalau yang belum tahu gimana caranya mau daftar, bisa hubungi Bro Neki atau Bro Kus atau Dokter Meta ya. Besok flyer itu baru saya posting karena biasanya mau ada acara mendekati gitu, entah Selasa atau Rabu saya baru posting. Supaya orang tidak lupa bro, karena kalau diposting jauh-jauh suka lupa gitu. Nah bro juga aktif sebagai agen asuransi prudensial. Sudah lama Iya, bro? kalau ini baru sih, Mam, tahun ini ya. Tahun Oke, ini kan nah, 3 atau 4 bulan yang lalu sih baru. Nah, jadi iya diajak teman, ya udah, sekalian belajar juga kan. Karena kan betul, bagi aku seumur hidup ya kita belajar gitu. betul bro. Karena Jadi apapun yang kita lakukan itu memang kan harus ada dimulai dari belajar, dari mengerti dulu, dan ilmu itu akan berguna pada saat bro melakukan pekerjaan apapun. Karena di sana kan mereka ada training-training gitu ya bro ya. betul betul. Iya. Terus gimana rasanya? eh Apa yang Mam susah disebutkan sih? Karena masih dalam proses training kah? Masih ya karena kan masih baru, masih banyak yang perlu diingat dan dipelajari ya. Jadi jadi khusus tahun ini ya aku pikir ya belajar untuk memahaminya semua gitu loh. Jadi mungkin next tahun depan Ah, baru ya kita keluar lah, maksudnya kita promosikan gitu loh. ya, sip. Semangat sukses, Bro. Kasih, Mam. Bro Neki ada pertanyaan dari Sisliana. Ini salah satu asmen kita nih. Bro Neki kalau sudah daftar online, ada feedback balik nggak dari panitianya untuk tahu daftarnya masuk atau enggak? Oh, oke. Untuk yang donor dana, kalau sudah daftar, boleh japri saja. Jadi karena itu data itu hanya masuk by sistemnya, Mam. Sebenarnya sih kita klik link itu dan kita isi di data itu otomatis sudah pasti masuk. Jadi nggak mungkin hilang atau ke skip gitu, Mam. Pasti udah masuk Hmm, gitu. Cuman ya, kebanyakan mereka yang sudah daftar japri ke kita gitu loh, kontak person yang tertera di flyer gitu loh, bahwa mereka sudah daftar gitu. ya. Jadi silakan japri kepada Dokter Meta atau Bro Kus atau Bro Neki untuk meyakinkan. Dan minggu lalu saya kan ngobrol sama Bro Kus tips-tips apa gitu ya supaya bisa ini sekarang mungkin perlu diingatkan lagi nih Bro untuk orang yang akan donor darah tuh apa sih persiapannya sebenarnya? Yang paling penting satu sih, man, tidurnya cukup, lima Ya, jam minimal satu. Kedua, eh, minum air putih. betul. Dan sebelum donor itu makan dulu kalau bisa, jangan perut kosong. Supaya nggak pusing ya. Betul, jangan ada beberapa kejadian mungkin calon pendonornya belum makan atau apa, setelah donor pingsan gitu loh. Oh, karena belum Jadi makan. belum Iya, makan. Faktor mungkin pertama kali donor ya, Mam. Mungkin belum biasa ya. kaget ya, mungkin deg-degan atau gimana. Heeh. Jadi Kalau kita yang udah biasa, ya cuma linyes jarum doang ya udah nungguin aja darahnya keluar. Nggak lama juga nggak selesai. jadi nggak sakit kok, donor darah itu nggak sakit. Malah Iya, malah bagus buat tubuh kita gitu. Dengan lebih satu sehat ya bro. betul, di satu sisi sehat, di satu sisi juga kita kan berdana gitu loh, Mam. Betul. Apalagi pandemi begini kan PMI sangat-sangat butuh darah, Mam. Iya,
sebelum pandemi aja kan PMI butuh dolar, apalagi pandemi Apalagi ini. sekarang. Iya, bener. Jadi Oke, mereka siap ada bro. yang Thanks katanya. Semangat dan sukses terus. ya, Ada komentar nih dari Brokus. Info tambahan, ada souvenir dan door prize. Wow. Di kegiatan donor darah di tanggal cantik 12/12/21. Tempat terbatas hanya untuk 100 pendonor. Tambahan info ya sis Brenda. Iya, mantul Brokus. ya Wah, ada betul. door prize. Gak pernah nih kita nih ada door prize nih sebelumnya. Ya, ya jadi Ada aja benar. Brokus idenya ya. Karena ini kita mau Natalan nih, biasanya kan orang tukar kado, malah eh, Damas sekali akan memberikan kado ya untuk Natal. Wah, Ya, luar biasa. Betul, Bro Pus. ya, jadi kita Semangat memang terus. ya, Siap, jadi nanti ada saya juga hadir. surprise sih, Mam. Jadi Ya, bagi yang kurang beruntung tenang aja, kita juga pasti dapat souvenir menarik lah dari kita. Walaupun kurang iya, beruntung. iya, mantap, mantap. Bagus. Nah, jadi Bro Neki, mungkin ada orang kalau yang mau kontak Bro untuk daftar tour, atau mau daftar asuransi, atau apa, itu hubunginya kemana? Apakah DM di Instagram, atau Bro mau kasih nomor WhatsApp? Boleh ke DM ke Instagram boleh, Mam. Atau buat Oke, di situ nah aku di DM di Instagram aja sih, Mam. Nanti baru aku kasih DM kontak. Instagram ya. Ya, Ah, jadi nanti Bro dan Sis yang tertarik untuk bikin tour nih, misalnya buat acara kantornya atau buat lingkungannya, misalnya di lingkungan rumahnya mau bikin tour kemana, nah tinggal kontak sama Bro Neki. Karena sekaligus di dalam acara cinta ini kita membantu mempromosikan narsum-narsum kita. Jadi usaha mereka itu karena biasanya kalau kita dalam bekerja di dalam baksos atau apa, kita tidak membicarakan profesi ya bro ya. ya Tapi kalau betul. lagi ngobrol begini, kita boleh ngobrolin profesi apa aja sih. Nanti kalau misalnya ada yang mau pesan kue-kue gitu dari mamanya Bro Neki, bisa juga DM ke Bro Neki karena eh, saya jamin enak karena udah berapa kali nyobain. Nah, itu dia. Ya, jadi silakan bisa hubungi Bro Neki karena dengan begitu kita saling bantu ya, saling misalnya ada acara apa nih Natalan nih ada acara misalnya. Oh iya, saya butuh pastel atau butuh apa sih kue-kue basah gitu ya, Bro ya. Nah, itu bisa hubungi Bro Neki dan mamanya. Tentunya jangan sampai terlalu capek nih mamanya Bro Neki. Mudah-mudahan ngedenger acara ini atau dibantu sama Bro Neki atau Eh, saudara-saudara. kebetulan sih sekarang udah turun ke aku sih, Mam. Oh ya, Ya. Bro udah Jadi bisa bikin sendiri. beberapa aku udah bisa, cuma masih belajar sih, Wah, Mam. hebat. Wah, luar biasa. Kalau gitu, ya nanti tinggal hubungi Bro Neki untuk pesanan-pesanan. Karena kan acara akhir tahun, yang sebentar lagi acara Natal, atau Tahun Baru, atau nanti Imlek, atau acara keluarga, atau acara apa, arisan misalnya. Atau bahkan cuma kepengen, saya mau pesan dong nanti Bro Neki ini kalau pas open PO misalnya. Boleh tuh info, nggak apa-apa. Jadi misalnya saya mau open PO ini. Nah itu tuh bro bisa bisa posting. Jadi kan orang-orang tahu nih bisa pesan sama Bro Neki. Kalau nggak dikasih tahu kan nggak ada informasinya. Iya, Mam. Ya. Mantap. Ada cerita apa lagi sebelum kita akhiri? Kan nggak berasa bro. Udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Sebelumnya aku chat Mam justru deg-degan aku bilang kan. Karena kan tampil di depan gini, Mam. Tapi kan
udah lancar nih, udah biasa kita kan ngobrol santai kan. Sekaligus jadi mengerti sehari-hari itu Bro Neki pekerjaannya apa aja. Kemudian apalagi Bro, pengalaman lain yang bisa di-sharing? Apa ya, Mam? Sewaktu Kebanyakan Bro sih. membantu di TYC lah contohnya, di Twin Youth Camp, waktu offline di Jana Manggala. Tadi kan Bro ada sebut nih, wah ada komentar nih, si Cindy bilang numpang promo, lontongnya enak banget buatan Bro Neki. Wah mantap, asik. Nah waktu Twin Youth Camp yang offline, kan kalau sekarang ini sejak pandemi kan kita mengadakannya online. Sewaktu offline, apa yang Bro lihat dan menarik dari TYC Bro? Apa ya? Suatu rasa ini sih, Mam, ya salut ya. Salut gitu sama. Sama lebih ke pesertanya ya. Mereka kan masih rentan usianya masih muda-muda ya. Belasan. Belasan ya, belasan tahun gitu. Mungkin nggak lewat dari 17 tahun belum ada. Mungkin sedikit yang Iya, umur 17 gitu. betul. Memang range-nya itu antara 11 sampai 18, Bro. Iya, iya, Mam. Jadi salut ya Mam, pada mereka, eh, lebih meditasinya itu wah, aku aja masih bolong-bolong gitu loh. Duduk pun belum bisa lama gitu loh untuk meditasi ya. Tapi mereka aku lihat ada yang 1 jam, bahkan waktu itu kalau nggak salah ingat sampai 4 jam ya kalau nggak salah. Ya, semakin hari Jadi semakin meningkat. Biasanya memang begitu. ya jadi aku wah, jadi motivasi juga sih Mam buat aku gitu loh. Nah, motivasi semangat. Saya mau saran nih, Bro, kalau lagi ada ODR, Bro datang aja. Terus kemudian itu kenapa datang di dalam acara Zoom? Kenapa? Karena dengan adanya meditasi bersama ini membuat kita jadi semangat. Kalau lagi punya waktu ya, pasti kan ODR ini kita adakan setiap hari Minggu akhir bulan. Jadi Hmm. dengan energi kolektif bersama ini membuat kita jadi ada drive, ada semangat gitu loh bro. Jadi untuk meningkatkan keperasaan, oh iya ya, saya mau meditasi lagi lebih rajin. Itu bisa datang dari sana bro. Jadi saran saya kalau lagi punya waktu, lagi minggu nggak ada kerjaan, coba aja ikut gitu ke dalam uh, grup Iya, ODR. iya Iya, Mam. kan Wah, kalau kalau online kan bro nggak sibuk, jadi bisa meditasi. Kalau offline kan bro sibuk, entar ngurusin data-data peserta, entar ngurusin makan siangnya. Kalau di offline lebih sibuk. iya sih. Iya memang memang kohar juga kalau asal komunikasi. Ayo dong, ayo dong meditasi. Nah, karena kami semua sudah mendapatkan hasilnya. Jadi kita kepengen orang-orang yang aktif di yayasan ini juga bisa bermeditasi dengan hasil yang baik. Karena itu hasilnya ya buat Bro Neki sendiri gitu. Jadi kita pengen encourage orang-orang yang sudah dananya bagus nih, berkontribusinya bagus sekali. Nah tinggal dimantepin di meditasinya. Tentunya jaga sila. Ya. Iya. Bro, ada pesan apa enggak? Karena udah mau selesai nih kita acara kita. Ada pesan Mungkin apa nih, Bro? mungkin ya, lebih dulu mungkin aku ucapin terima kasih dulu karena aku kenapa aku ngambil tema ini aku jadi selama sampai umur aku sekarang aku selalu bersyukur sih. Karena dengan kita bersyukur ada perasaan yang lepas gitu. Happy, munculnya bahagia. Jadi dengan rasa bersyukur juga kita nggak membanding-banding diri kita dengan orang lain gitu loh. Betul, Nah, makanya aku betul. mau komunikasi dengan yang sekarang kan dulu TWIM yang aku tahu maksudnya. Sekarang kita adalah yayasan. Aku berterima kasih karena adanya Yayasan Dhamma Suka ini. Apalagi pengurus-pengurusnya
pembinanya semua sangat welcome gitu loh, Mam. Sangat merangkul gitu loh. Itu sih, Mam, pertama kali. Ya, karena kita kan semua menggunakan cinta kasih, belas asih, sukacita, happy. Kalau kita bisa bantu orang, melihat kebahagiaannya, kesuksesan orang lain, dan akhirnya kita bisa mendapatkan tenang seimbang ini. Jadi kombinasi dari Brahma Wihara atau 4 sifat luhur inilah yang membantu kita seperti sekarang, bro. Ada komentar dari w_share. Wah, ini belum tahu. Banyak orang hebat dengan berbagai macam kemampuan dan keahlian. Setelah PPKM berhenti, tolong dipikirkan dan diaturkan supaya terlaksana offline retreat meditasi. Pasti sih atau bro. Kami masih melihat situasi, sebetulnya Desember ini tadinya sudah direncanakan akan ada offline retreat meditasi. Tapi berhubung untungnya tidak jadi karena ada PPKM baru kan, nggak boleh ada kegiatan. Untungnya kami tidak jadi, tapi sudah ada planning bulan Juni nanti offline retreat di Bali. Tapi ini pun masih melihat situasi. 3 bulan pertama di 2022 kami belum mengadakan offline one day retreat, belum, karena melihat situasi. Nanti di semester kedua kita akan melihat lagi dengan kondisi apakah kondusif untuk mengadakan one day retreat secara offline dan juga offline yang 10 hari, karena memang hasilnya lebih bisa didapatkan. Karena untuk pemula yang mau belajar, online sangat sulit karena kita banyak gangguan dari kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Jadi buat mulai belajar susah sekali katanya. Betul sih sis atau bro, tetapi bukan berarti tidak bisa, karena meditasi twin ini Bante Wimalaramsi mengatakan life is meditation, meditation is life. Kehidupan adalah meditasi dan meditasi adalah kehidupan. Jadi walaupun kita tidak duduk meditasi, sedang ngobrol begini pun kita bisa meditasi. Artinya apa? Kita fokus, kita happy, memancarkan cinta kasih, welas kasih, sukacita, dan tenang seimbang. Jadi tetap bisa melakukan meditasi. Jadi memang ketenangan itu masuk ke dalam itu memang butuh duduk yang lama. Tapi dalam sehari-hari kita pun tetap bisa melakukan meditasi itu. Jadi saat jalan ya tahu kita lagi jalan, saat makan kita tahu kita lagi makan, nggak pikirannya lari-lari, nggak lagi sambil nonton misalnya, atau cek-cek HP gitu. Kalau lagi makan ya makan, nikmati makanannya. Jadi tetap bisa meditasi. Itu aja pesan saya, ya. Jadi kanan kepada Bro Neki atas semua kontribusinya kepada Yayasan Dhammasuka Indonesia, dan juga tentunya ini menambah parami pribadi untuk Bro Neki sendiri yang akan bermanfaat pada saat Bro Neki duduk. Itu akan kalau kita sudah banyak berdana, hasilnya cepat sekali didapatkan. Jadi terutama apalagi kalau kita menjaga sila kita dengan baik, masuk ke dalam ketenangan itu cepat. Jadi begitu duduk aja nggak banyak gangguan, kita sudah masuk dapat UPK dan kita bisa maju terus di dalam meditasi kita. Seperti itu. Jadi semangat meditasinya Bro Neki dan Bro dan Sis yang lainnya. Ya, kami berdua berterima kasih atas kehadirannya di Instagram Live ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami ucapkan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh
untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini, semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bro Neki, Karen, dan semua bro dan sis yang sudah hadir dan memberikan komentar. Sis Cindy, Bro Kus, sis atau Bro Sis Yuni juga tadi, dan Fomega. W_share ya, jadi terima kasih atas komentarnya. Senin depan di tanggal 13 Desember kita akan ngobrol bersama Sis Desi Natalia yang juga aktif di pengurusan Yayasan Dana Suka Indonesia. Jadi kita akan ngobrol. Sampai jumpa, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa semuanya. Oke, Kanan Bro Neki. Terima kasih, Mama. Salam sama mama dan keluarga.